Selamat pagi, siang, dan malam Pak Tamsir dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Faustin Aryat Nawarro dengan NIM 1222022. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan impact of Big Data Analytics on People's Health. Untuk backgroundnya sendiri, di sini saya akan membahas potensi analisis Big Data untuk perawatan kesehatan yang sudah diakui dengan baik, namun masih kurang bukti mengenai dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Nah, untuk introduction-nya, di sini ada alat analisis big data yang menangani kumpulan data kompleks yang tidak dapat disimpan, dikelola, atau diproses secara efisien dan ekonomis oleh sistem pemrosesan data tradisional. Jadi, melalui penerapan algoritma artificial intelligence atau AI dan machine learning atau ML, analisis big data berpotensi merevolusi perawatan kesehatan, mendukung dokter, penyedia layanan, dan membuat kebijakan untuk merencanakan atau menerapkan intervensi. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa karakteristik dalam big data. Bukan hanya 6, tapi dalam paper yang saya baca atau jurnal yang saya analisis ini hanya terdapat 6 karakteristik big data, yaitu ada volume, velocity, variety, veracity, value, dan variability. Apa aja sih? Oke, dalam Big Data Characteristics ini, yang pertama itu ada volume. Volume itu sistem pemantauan penyakit menampung volume data yang sangat besar. Kayak misalnya kita ambil contoh pandemi COVID yang kemarin. Jadi pandemi COVID yang kemarin itu kan bisa dibilang lockdown seluruh dunia. Dan itu akan memakan volume data yang sangat-sangat besar karena meliputi dari berbagai macam negara dan berbagai macam masyarakat, jadi membutuhkan volume data yang sangat besar. Kemudian yang kedua ada velocity. Velocity ini merupakan kecepatan dalam menghasilkan dan memproses data. Kayak misalnya pelaporan kesehatan. Kalau misalnya waktu itu COVID pandemi itu dimulai dari China, kemudian masuk ke Indonesia, ada di beberapa tempat yang ternyata terkena COVID duluan, itu akan ada tahap laporan kesehatannya dari bidang-bidang kesehatan dan akhirnya tersebar ke seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada variety. Variety yang luas itu di mana data datang dari sumber yang terstruktur dan tidak terstruktur itu berbeda. Jadi kayak misalnya ada beberapa data yang datang dari berbagai macam tempat dan berbagai macam daerah. Oke, yang keempat itu ada veracity. Veracity ini adalah keakuratan dan keandalan data. Apakah data itu akurat atau tidak. Kemudian yang kelima itu ada value. Value ini merupakan eh, salah satu karakteristik yang menunjukkan bahwa data memiliki nilai yang besar atau tidak dalam dalam pengambilan keputusan dan kebijakan kesehatan di masyarakat. Kemudian yang terakhir itu ada variability yang artinya ketidakkonsistenan atau inkonsisten dalam data. Nah, untuk sumber dari big datanya sendiri dalam paper atau jurnal yang saya analisis, ini ada beberapa, yaitu ada Electronic Health Records atau EHRs, yang merupakan catatan kesehatan elektronik yang menyimpan informasi pasien secara digital. Kemudian yang kedua itu ada data dari laboratorium kesehatan masyarakat, yang termasuk hasil pengujian dari laboratorium itu sendiri. Selanjutnya ada data mobilitas yang merupakan data lokasi dan pergerakan individu, misalnya dari ponsel atau mobile atau tablet dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada media sosial seperti Instagram, Twitter, dan yang lain-lain yang digunakan untuk melacak penyebaran penyakit seperti yang tadi ada di bagian karakteristik, yaitu bagian eh, velocity ya. Jadi kecepatan dan dalam menghasilkan dan memproses data. Kemudian yang terakhir itu ada data pembelian obat. Di sini merupakan informasi dari penjualan atau pembelian obat-obatan di apotek atau toko dan bidang kesehatan lainnya seperti rumah sakit dan lain-lain. Kemudian pengaruh big data dalam kasus kesehatan dari paper yang saya baca atau jurnal yang saya analisis ini ada 5. Yang pertama itu merupakan mengumpulkan data kesehatan dalam skala besar. Jadi di sini agar data dapat diakses oleh tenaga kesehatan dengan beragam dan jumlah yang lebih banyak. Analisis pun akan lebih lengkap dan pastinya lebih akurat. Yang kedua ini menggunakan machine learning dan artificial intelligence untuk analisis.
Jadi dengan menggunakan AI dan ML ini akan mempercepat proses diagnosis, memprediksi kejadian klinis yang jadi lebih awal dan memungkinkan intervensi lebih cepat. Kemudian yang ketiga yaitu ada meningkatkan pengambilan keputusan klinis. Di sini big data yang digunakan dalam decision support system akan memberikan perawatan yang lebih personal, lebih cepat dan pastinya lebih akurat. Kemudian yang keempat itu ada mempercepat respon kesehatan masyarakat. Jadi membuat respon terhadap wabah dan bencana kesehatan itu jadi lebih cepat dan lebih terarah. Jadi tahu gimana menanggulanginya. Kemudian yang terakhir itu ada mengidentifikasi tren kesehatan di populasi. Jadi big data juga membantu analisis data populasi dengan membantu pemerintah dan organisasi kesehatan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Terima kasih.